Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi atau selamat siang ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi berikutnya di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai pencatatan yang dilakukan secara umum di perusahaan dagang. Oke ya, bisa kita mulai. Di materi sebelumnya kita sudah memahami, saya juga sudah menjelaskan berkaitan dengan pengertian dari perusahaan dagang itu sendiri. Kemudian ada juga berkaitan dengan syarat penyerahan barang. Oke ya, syarat penyerahan barang juga sudah dijelaskan. Berikutnya syarat penyerahan barang itu ada franko gudang pembeli, franko gudang penjual ya. Sudah jelaskan semua di pertemuan sebelumnya. Ada free on board, shipping, dan destination point. Berikutnya yang sudah dijelaskan juga ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini yang dilakukan dalam transaksi yang terjadi secara kredit ya, baik itu penjualan maupun pembelian. Ada beberapa syarat, ada N/30, ada 2/10, N/30, ada juga IOM, dan semuanya sudah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan Anda sudah memahaminya. Oke, berikutnya itu kita masuk ke pencatatan, di mana pencatatan ini adalah pencatatan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa. Ya, untuk transaksi-transaksi yang berbeda dengan perusahaan jasa, di sini saya akan jelaskan dan akan contohkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pencatatan pembelian. Jadi di pencatatan ini posisikan kalian sebagai seseorang yang membeli barang dagangan. Pembelian di sini dimaknai sebagai pembelian barang dagangan atau pembelian persediaan barang dagangan yang akan kalian jual kembali sesuai dengan pengertian dari perusahaan dagang. Oke ya, jadi sekali lagi posisikan diri Anda sebagai seorang pembeli persediaan barang dagangan, bukan pembelian peralatan, bukan pembelian perlengkapan atau pembelian yang lainnya, tapi pembelian persediaan barang dagangan. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pencatatannya, contohnya. Oke, yang pertama di sini adalah contoh untuk pencatatan pembelian barang yang dilakukan secara tunai, di mana Anda membeli barang dagangan secara tunai sebesar 3.500.000. Oke, Anda membeli barang dagangan secara tunai sebesar 3.500.000. Maka apa jurnal yang atau pencatatan di dalam jurnal yang harus Anda lakukan, yaitu pembelian sebelah debit dan kas sebelah kredit. Pembelian persediaan barang dagangan di sebelah debit karena masuk dalam kelompok harta di sebelah debit ya, bertambah 3.500.000, dan cash Anda, uang Anda berkurang sebesar 3.500.000 karena Anda beli barangnya secara tunai. Maka secara otomatis pembelian persediaan barang dagangan Anda bertambah sebelah debit dan kas Anda berkurang sebelah kredit. Pembelian persediaan barang dagangan masuk dalam kelompok harta di mana bertambah di sebelah debit. Oke ya, kita lanjut. Contoh yang pertama tadi cukup mudah. Yang berikutnya sekarang pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit. Kalau tadi tunai yang pertama, yang kedua secara kredit. Contohnya adalah Anda membeli barang dagangan seharga 4.500.000 dengan menggunakan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dengan syarat 2/10 N/30 ya. Jadi di sini pembelian barang secara kredit 4.500.000, Anda beli barang dengan syarat pembayarannya 2/10 N/30 ya. Makna 2/10 N/30 ada di dalam syarat pembayaran di materi sebelumnya. Maka apa yang harus Anda lakukan di transaksi ini, yaitu pembelian persediaan barang dagang Anda bertambah 4.500.000, hutang Anda bertambah 4.500.000. Kalau tunai tadi kas. Oke ya, kalau tunai tadi kas yang berkurang sebelah kredit. Kalau sekarang hutangnya bertambah sebelah kredit
Itu bedanya. Ya, itu bedanya antara pencatatan pembelian barang secara tunai dan secara kredit. Pembelian pada hutang 4.500.000, pembelian pesanan Anda bertambah 4.500.000 dan hutang Anda bertambah sebesar 4.500.000. Oke, berikutnya ada beban angkut yang Anda bayarkan, maka jurnalnya adalah beban angkut pada kas 50.000 ya. Ini mudah ya. Dimana Anda bayar beban angkut 50.000, maka jurnalnya adalah beban angkut pada kas, karena bayarnya cash ya, tunai gitu langsung. Berikutnya di perusahaan dagang juga ada yang namanya retur. Nah, retur di sini adalah retur pembelian yang pertama. Apa itu retur? Retur adalah pengembalian barang. Barang yang Anda beli dikembalikan kepada penjual. Barang yang sudah Anda beli tadi Anda kembalikan. Nah, maka apa jurnal yang harus Anda catat? Contohnya adalah pada tanggal 3 Anda mengirimkan kembali barang yang sudah Anda beli di tanggal 1 tadi karena rusak. Yang Anda kembalikan nilainya Rp500.000. Nah, dari yang ini nih. Nah, ini Anda beli 4.500.000 tanggal 1, tanggal 3 Anda balikin nilainya 500.000, maka jurnalnya adalah hutang Anda berkurang 500.000 dan retur pembeliannya bertambah sebesar 500.000. Jadi hutang Anda yang berkurang. Oke ya, bukan pembelian Anda yang berkurang, tapi hutang Anda yang berkurang sebesar Rp500.000. Oke ya, mohon maaf. Berikutnya adalah setelah retur sekarang potongan ya. Tadi syaratnya itu 2/10 N/30. Maknanya adalah Anda akan mendapatkan potongan 2% kalau 2% dari transaksi kalau Anda bayar 10 hari ke depan dari tanggal transaksi. Tadi tanggal transaksinya tanggal 1. Nah, sini contohnya adalah bila pada tanggal 11 Anda bayar hutang tadi atas pembelian 1 Juli, maka apa yang harus Anda catat? Nah, di sini kan tadi ada syarat pembayaran 2/10, 2% berarti ya. Maka Anda harus hitung dulu. Kalau misalnya Anda bayar tanggal 11, kira-kira dapat potongan enggak? Ya, Anda hitung tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, maka masih tepat 10 hari. Maka Anda mendapatkan potongan sebesar 2% dari sisa hutang. Kenapa sisa hutang? Karena tadi ada retur, ingat. Ada retur pembelian di tanggal 3 500.000, maka hutang Anda berkurang. Dari yang semula 4.500.000 berkurang 500.000, maka sisa hutang Anda sebesar 4 juta. Maka 2% dikali 4 juta sama dengan 80.000 potongan pembelian yang akan kalian dapatkan kalau Anda bayar tanggal 11 atau sebelum tanggal 11. Maka jurnal yang diperlukan adalah hutang Anda berkurang 4 juta, potongan pembelian Anda bertambah 80.000 dan kas Anda berkurang 3.920.000. Dari hutang Anda 4 juta yang Anda bayarkan hanya 3.900.000 karena yang 80.000-nya Anda mendapatkan potongan. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira. Berikutnya adalah, nah kalau bayarnya lewat dari tanggal 11, maka Anda tidak mendapatkan potongan 2%. Maka jurnalnya adalah ketika Anda bayar hutang tersebut, yaitu hutang Anda berkurang di sebelah debit 4 juta dan kas Anda berkurang sebesar 4 juta ya. Yang Anda bayarkan enggak 3.900.000 tapi full 4 juta. Kayak itu contoh transaksi sederhana yang ada di perusahaan dagang berkaitan dengan transaksi pembelian barang dagangan baik secara kredit maupun secara tunai. Sekarang yang berikutnya adalah pencatatan untuk transaksi penjualan. Kalau tadi Anda berposisi sebagai pembeli, kalau sekarang Anda berposisi sebagai si penjual. Ya, sekarang posisikan diri Anda sebagai penjual. Contoh yang pertama adalah pencatatan untuk penjualan barang dagangan yang Anda lakukan secara tunai. Ya, contoh di sini adalah Anda menjual barang dagangan secara tunai 3.500.000 tunai, cash. Anda langsung dapat uangnya, maka jurnalnya adalah kas bertambah 3.500.000 dan penjualan bertambah 3.500.000. Penjualan di perusahaan dagang itu masuk dalam kelompok pendapatan. Ya, penjualan, ya, akun penjualan nih, sales, dia masuk dalam kelompok pendapatan, maka bertambah di sebelah kredit.
Next berikutnya, penjualan tunai tadi, sekarang penjualan barang dagang dilakukan secara kredit. Anda menjual barang 4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka kalau ada syarat pembayaran seperti ini, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Maka 4.500.000 ini adalah secara kredit, belum dibayarkan. Maka jurnalnya adalah ketika Anda jual belum dibayar sama konsumen Anda, maka jurnalnya adalah piutang Anda bertambah, tagihan Anda bertambah 4.500.000 dan penjualan atau pendapatan Anda bertambah sebesar 4.500.000 rupiah. Itu pencatatan barang dagangan secara kredit. Kalau tunai tadi, kas Anda bertambah, penjualan Anda bertambah. Kalau kredit, piutang Anda bertambah, penjualan Anda bertambah. Next berikutnya ada retur juga. Kalau tadi ada retur pembelian di mana barang yang Anda beli kemudian Anda balikan. Kalau sekarang retur penjualan di mana barang yang Anda jual dikembalikan oleh si pembeli tadi. Ya, jadi retur itu ada dua, awas. Kalau ada pengembalian barang, Anda harus catat lengkap apakah dia retur pembelian ataukah dia retur penjualan. Ya, ini definisinya. Contohnya adalah pada tanggal 3 Juli, Anda menerima kembali barang yang sudah Anda jual di tanggal 1 kemarin karena rusak. Nah, nilai harga yang dikembalikan, nilai barang yang dikembalikan sebesar Rp500.000. Maka apa jurnal yang harus Anda catat? Yaitu retur penjualannya sebelah debit bertambah dan piutang Anda berkurang Rp500.000. Kalau retur pembelian tadi, ya, kalau nanti Anda silakan dibuka lagi retur pembelian tadi. Jurnal untuk retur pembelian yaitu hutangnya di sebelah debit, retur pembeliannya sebelah kredit. Kalau retur penjualannya sebelah debit, piutangnya sebelah kredit. Jadi pembelian berpasangan dengan hutang, penjualan berpasangan dengan piutang, ya, jangan terbalik-balik. Next berikutnya, potongan penjualan tadi syaratnya 2/10 N/30. Maka kalau pelanggan Anda tadi bayar tanggal 11 dari transaksi awal di tanggal 1, dia lunasi di tanggal 11, maka apakah Anda memberikan potongan penjualan? Apakah masih 10 hari? Ya, masih 10 hari dari tanggal 1 ke tanggal 11. Maka di sini Anda wajib memberikan potongan penjualan kepada konsumen Anda tadi sebesar 2% dikali dengan sisa piutang, 2% dari sisa piutang. 2% dari sisa piutang. Kenapa sisa piutang? Karena tadi ada retur. Oke ya, 4.500.000 ada retur 500, maka sisa piutangnya 4 juta. Maka 2% dikali 4 juta sama dengan Rp80.000 lah potongan penjualan yang akan Anda berikan kepada pelanggan Anda. Maka jurnalnya adalah ketika dia bayar tanggal 11, ya, ketika pelanggan tanggal 11, maka di sini jurnalnya adalah kas Anda bertambah 3.920, potongan penjualan yang Anda berikan 80.000, piutangnya berkurang sebesar 4 juta rupiah. Ya, jadi uang yang Anda dapatkan tidak 4 juta. Uang yang Anda dapatkan hanya 3.920. Kenapa? Karena Anda memberikan potongan penjualan sebesar Rp80.000. Oke, next berikutnya. Nah, kalau dibayarnya lewat dari tanggal 11, artinya lewat dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Maka ketika dia bayar di tanggal 12 atau lebih, maka jurnalnya adalah kas Anda full, Anda dapat 4 juta tanpa memberikan potongan, piutang Anda berkurang sebesar 4 juta rupiah. Oke, itu penjelasan singkat mengenai transaksi-transaksi yang berbeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ada penjualannya dan ada pembelian barang dagangan. Ya, mudah-mudahan penjelasan barusan bisa Anda pahami. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan lewat WhatsApp grup yang sudah disediakan. Nah, next berikutnya tadi contohnya, sekarang kalian coba latihan membuat jurnalnya. Silakan Anda buka modul pengantar akuntansi 2 yang ada di link materinya ya. Anda sudah dapat semua, sudah terima semua. Anda buka modul pengantar akuntansi 2 yang seperti ini. Ya, silahkan Anda lihat, Anda buka, kemudian langsung Anda scroll, Anda next ke halaman 18. Langsung Anda scroll, Anda next langsung ke halaman 18 ya. Di sana ada soal 3.
Di sana ada soal 3 berkaitan dengan toko buku dunia ilmu. Ya, ketemu ya, silahkan Anda cari soal 3 di modul pengantar akuntansi 2. Toko buku dunia ilmu yang dimiliki oleh Wawan Dermawan namanya di Jogja. Anda diminta untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di toko buku tersebut. Ya, jadi Anda diminta nih untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di toko buku tersebut. Next, di bawahnya ada saldo setelah penutupan ya, kita skip dulu, nanti akan saya jelaskan. Kita langsung saja ke transaksinya. Nah, ini transaksi perdagangan yang dilakukan sebagai berikut, mulai dari 1 Juli sampai 31 Juli. Ya, Anda diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum yang sudah disediakan. Ya, jadi di sini sudah ada kertas kerjanya, jadi Anda tinggal memasukkan nama akunnya saja dan saldonya debit atau sebelah kredit. Ya, contoh yang pertama, pembelian buku ekonomi. Contoh yang pertama ya, pembelian buku ekonomi yang Anda lakukan. Jadi Anda beli buku ke PT Bina Ilmuwan 50 buku, harganya 25 ribuan harganya. Anda belinya 50 buku, harganya 25 ribuan per satu bukunya, per bukunya. Nah, di sini ada syarat nih. Ingat, kalau tadi ada syarat berarti transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Apakah dia utang ataukah dia piutang. Kalau Anda beli, maka itu sebagai utang. Dan pembayaran biaya angkut pembelian sebesar 90 ribu. Maka apa jurnalnya? Ya, berarti ini pembelian secara kredit. Apa jurnalnya? Kita lihat tadi. Nah, ini pembelian secara kredit, berarti jurnalnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kayak ini, dimana pembelian pada hutang. Kenapa hutang? Karena Anda belum bayar, karena ada syaratnya tadi kan. Nah, berapa hutangnya? Silahkan Anda hitung nanti. Anda belinya 50 buku, harga bukunya 25 ribuan. Selain Anda beli buku, Anda juga bayar ongkos angkut. Bayar ongkos angkut tadi jurnalnya seperti apa ongkos angkut? Nah, ini ada. Nah, kira-kira nanti jurnalnya seperti ini. Oke, bisa kalian selesaikan di modulnya. Kalaupun ada yang masih harus ditanyakan atau ada yang belum paham, silahkan kita diskusikan di WhatsApp group. Demikian penjelasan singkat berkaitan dengan pencatatan jurnal umum di perusahaan dagang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.